warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Allah masih memberi kita umur panjang, kesehatan badan, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan masih bisa belajar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Baik, Bapak akan menjelaskan pengertian seni lukis. Seni lukis merupakan salah satu cabang seni rupa yang pengembangan dari menggambar dengan mengolah medium dua dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Dalam berkarya seni lukis tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuan secara umum itu yang pertama ada tujuan religius, yang kedua tujuan simbolis, yang ketiga tujuan estetis, yang keempat tujuan komersial, yang kelima tujuan ekspresi, yang keenam tujuan kritik pemerintah. Perkembangan seni lukis dari dulu hingga sekarang berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mengekspresikan dirinya melalui berkarya seni lukis. Nah, sehingga muncullah berbagai aliran dan gaya dalam melukis. Yang pertama itu ada gaya representatif, yang kedua ada gaya deformatif, dan yang ketiga ada gaya non-representatif. Representatif adalah gaya atau aliran seni rupa yang menggunakan kenyataan nyata di masyarakat dan juga menggunakan gaya alam. Nah, gaya seni rupa yang termasuk ke dalam representatif yaitu yang pertama ada naturalisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga ada romantisme. Naturalisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan objeknya itu sesuai dengan keadaan alam nyata. Sedangkan realisme adalah aliran seni lukis yang memandang dunia itu tanpa ilusi, tanpa menambah dan mengurangi objek, sesuai dengan kehidupan nyata. Yang terakhir ada aliran romantisme. Nah, aliran romantisme yaitu aliran yang bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita romantis, peristiwa-peristiwa dahsyat, dan kisah-kisah yang dramatis. Selanjutnya ada aliran deformatif. Nah, aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menemukan bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasarnya. Nah, gaya seni rupa yang termasuk ke dalam deformatif, yang pertama itu ada ekspresionisme, yang kedua ada impresionisme, yang ketiga ada surrealisme, yang keempat ada kubisme. Selanjutnya yang terakhir adalah aliran non-representatif, adalah suatu aliran seni lukis yang penggambarannya itu sulit untuk dikenali. Contohnya seperti lukisan abstrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema seni rupa murni. Nah, dalam melukis tentunya kita harus menentukan tema dulu. Apa itu tema? Tema adalah ide, gagasan atau pokok pikiran dalam berkarya seni, baik itu seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Adapun tema-tema dalam seni lukis, yang pertama itu hubungan antara manusia dengan dirinya. Si pelukis dalam mengekspresikan dirinya melalui seni lukis, selain menggunakan objek alam benda, mereka juga menggunakan dirinya sendiri sebagai objek untuk dilukis. Tentunya ada hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi si pelukis dalam mengekspresikan dirinya atau menuangkan ide-idenya dalam melukis, selain menggunakan alam benda, dirinya, mereka juga menggunakan orang lain sebagai objeknya. Apakah itu ibunya, bapaknya, saudaranya, tetangganya. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Di sini, sang pelukis dalam berkarya seni lukis, mereka menggunakan keadaan alam sebagai objek untuk dilukis, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, hutan, perkotaan, perdesaan, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya hubungan antara manusia dengan benda.
Nah, benda itu ada yang diciptakan oleh manusia dan ada yang sudah disediakan oleh alam. Nah, benda tersebut ada yang berbentuk silindris dan juga ada yang berbentuk kubistis dan ada yang berbentuk bebas. Nah, contohnya seperti cangkir, pot bunga, poci, guci, gelas, lemari, kursi, dan sebagainya untuk dijadikan objek dalam melukis. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, di sini sang pelukis menggunakan aktivitas manusia sebagai objek untuk dilukis. Banyak sekali aktivitas manusia dalam kehidupan, seperti membajak sawah, memotong padi, suasana di pasar, suasana di perkotaan. Nah, itu dijadikan sebagai objek dalam melukis. Yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan alam kaya. Nah, di sini sang pelukis menggunakan objek yang tidak ada di alam nyata. Lukisannya bersifat imajiner, imajinasi atau khayalan. Nah, contohnya adalah lukisan surrealisme. Adapun alat dan bahan dalam melukis, yang pertama ada kuas, palet, pembersih kuas, pisau palet, easel, cat lukis, dan kanvas. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan alat dan bahan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Selanjutnya, kalian buatlah satu lukisan yang bertema aktivitas manusia dalam bidang agama. Pertama-tama kalian membuat dulu sketsanya menggunakan pensil di atas kanvas supaya ketika ada kesalahan mudah untuk dihapus. Nah, setelah dibuat sketsa, maka selanjutnya kalian mulai mewarnai menggunakan cat lukis. Silakan kalian gunakan, boleh menggunakan cat akrilik. Baik, sampai di sini belajar untuk hari ini. Minggu depan kita sambung dengan materi seni patung. Jangan lupa sholat, terus belajar, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.